Sebagai negara berkembang, populasi penderita HIV/AIDS di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus HIV yang dilaporkan hingga Juni 2019 sebanyak 349.882 orang. Sementara jumlah kasus AIDS sampai dengan tahun ini sebanyak 117.064 orang. Dan hingga saat ini antiretroviral atau ARV masih menjadi satu-satunya obat yang mampu menekan perkembangan virus HIV/AIDS. Pemerintah pun telah berupaya untuk menyediakan obat tersebut di seluruh Indonesia. ARV atau antiretroviral merupakan obat yang mampu meredam penyebaran virus HIV/AIDS di dalam tubuh manusia. Obat inilah yang biasa dikonsumsi orang yang hidup dengan HIV/AIDS atau yang biasa disebut ODA. Yuswati adalah salah satu orang yang hidup dengan HIV. Ia mengaku mendapatkan warisan virus dari almarhum suaminya. Bagi Yuswati, kedisiplinan mengkonsumsi ARV setiap hari sangat penting untuk menjaga kondisinya. Pasalnya, bila tidak tepat waktu, maka khasiat obat akan kembali luruh dan virus akan lebih kebal dari sebelumnya. Menurut WHO, HIV adalah virus yang menginfeksi sel darah putih, khususnya sel CD4 yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Turunnya kekebalan tubuh akibat infeksi HIV dapat menyebabkan penderita mengalami kumpulan gejala penyakit yang disebut AIDS. Dari data WHO 2019 menunjukkan bahwa 38 juta orang di dunia menderita HIV, terdiri dari 36,2 juta orang tua serta 1,8 juta anak-anak. Dari jumlah tersebut, 25,4 juta penderita HIV telah menjalankan pengobatan ARV, sedangkan 7,1 juta penderita tidak menyadari dirinya menderita HIV. Penderita HIV/AIDS memerlukan pengobatan antiretroviral atau ARV. WHO pada tahun 2016 menyatakan terapi ARV bagi penderita HIV bertujuan untuk menekan jumlah virus dalam tubuh agar tidak mencapai stadium AIDS. Sedangkan penderita AIDS memerlukan ARV untuk mencegah adanya infeksi oportunistik dan komplikasinya. Sehingga dengan ARV akan meningkatkan status imunitas dan kualitas hidup ODA. Menurut Permenkes RI nomor 87 tahun 2014 tentang pedoman pengobatan ARV, terapi dilaksanakan sesuai hasil konseling dengan kombinasi obat yang tepat. Seperti obat pada umumnya, ARV juga memiliki efek samping yang mana sebenarnya bisa diatasi dengan terapi suportif. ODA harus rajin minum obat meski merasakan efek samping agar terapi ARV dapat berhasil. Jika tidak, maka penderita berisiko mengalami resistensi obat. Jadi, ODA harus tetap patuh dan rajin minum obat agar kondisi tubuh dapat stabil. Pernah ada penelitian terkait inovasi untuk meningkatkan kepatuhan ODA dalam terapi ARV. Pertama, prototipe kotak pengingat minum obat yang memiliki bentuk besar dan audio tunggal. Kedua, analisis keefektifan mobile phone reminder di mana mayoritas ODA terkendala dalam mengoperasikannya dengan optimal. Oleh karena itu, perlu adanya alat pengingat konsumsi ARV yang bisa dipakai pada tubuh penderita, seperti jam tangan pengingat yang dilengkapi dengan alarm dan fitur-fitur pendukung lainnya. Jam tangan ini dapat digunakan untuk berkegiatan sehari-hari. Pada waktu yang telah ditentukan, jam tangan akan berfungsi sebagai alarm untuk mengingatkan pengguna agar mengonsumsi ARV dengan dosis yang tertera pada layar. Pengguna dapat mematikan alarm dengan menekan touchpad dan dapat sesegera mungkin mengonsumsi ARV. Jam tangan ini dilengkapi dengan modul ESP32 yang dilengkapi dengan koneksi Wi-Fi, Bluetooth, serta koneksi 3G yang disediakan melalui modul GSM A6. Jam tangan ini juga dilengkapi dengan OLED display untuk menunjukkan waktu serta pengingat dan juga dilengkapi dengan touchpad sebagai tombol interaksi dengan pengguna serta menggunakan baterai LiPo yang dapat diisi ulang. Dengan adanya inovasi pelayanan kesehatan berupa desain alat jam tangan pengingat konsumsi antiretroviral yang potensial untuk direalisasikan ini, diharapkan dapat membantu ODA meningkatkan kepatuhan dalam menjalani terapi ARV secara teratur, sehingga dapat membantu upaya pengendalian HIV/AIDS. Lumayan sih, Pak.
Ya. Jadi di situ nanti di metodologi ini, di metode pelaksanaan atau metode penelitian di sini